Lu tahu nggak, ada satu penyair jenius dari Jepang yang puisinya dibangun dari luka hidup yang nyata, bukan imajinasi. Namanya Chuya Nakahara, dan hidupnya adalah potret Jepang modern yang hilang identitas oleh perubahan zaman. Chuya Nakahara lahir pada 29 April 1907 di Yamaguchi, Jepang. Ayahnya seorang dokter militer Angkatan Darat Jepang yang disiplin dan sangat percaya pada sistem. Dari luar, keluarganya terlihat ideal. Kelas menengah terhormat, pendidikan bagus, masa depan jelas. Tapi dari kecil, Chuya sudah terasa tidak cocok dengan dunia yang rapi itu. Ia sangat sensitif, emosional, mudah tersinggung, dan punya imajinasi yang jauh melampaui anak seusianya. Masa kecil Chuya berubah drastis saat adik laki-lakinya wafat. Peristiwa itu membuatnya sedih. Dan sejak saat itu ia mulai menunjukkan perilaku. Ia menolak sekolah formal, sering kabur, dan makin masuk ke dalam dunia bacaan. Ia membaca sastra Eropa, khususnya simbolisme Prancis di usia yang sangat muda, karya Arthur Rimbaud dan Paul Verlaine, dan Charles Baudelaire membentuk cara berpikir dan gaya puisinya. Chuya bukan sekadar meniru. Ia menyerap struktur musik bahasa mereka dan mengubahnya menjadi sesuatu yang sangat Jepang. Ketika ayahnya dipindahkan ke Kyoto, Chuya ikut pindah. Di sana, ia benar-benar lepas kendali. Ia hidup bebas dan menjauh dari keluarganya. Ayahnya mencoba memperbaiki Chuya, tapi justru makin mendorongnya menjauh. Chuya pindah dari rumah dan mulai hidup sebagai penulis muda kekurangan di Kyoto dan Tokyo. Di Tokyo, ia masuk lingkaran sastra avant-garde. Ia bergabung dengan kelompok penyair eksperimental yang menolak sastra klasik Jepang. Disinilah Chuya mulai dikenal sebagai penyair dengan gaya musikal, penuh ritme, dan sangat emosional. Puisinya berbeda, bukan tentang alam yang indah atau moralitas, tapi tentang tubuh yang kesepian kota dan kehancuran batin. Pada periode inilah ia bertemu Osamu Dazai. Hubungan mereka kompleks dan beracun. Dazai melihat Chuya sebagai jenius alami, seseorang yang menulis dengan insting, bukan kalkulasi, tapi Chuya melihat Dazai sebagai orang licik, manipulatif, dan dingin. Ketegangan mereka makin parah. Ketika perempuan yang dicintai, Chuya akhirnya meninggalkan Chuya dan memilih Dazai. Peristiwa ini meninggalkan luka psikologis yang dalam dan menjadi bahan mentah banyak puisi Chuya. Secara literer, Chuya mencapai puncaknya di awal 1930-an. Puisinya dikenal karena ritme musikal yang kuat, pengaruh lagu rakyat, dan bahasa yang sederhana tapi menghantam. Kumpulan puisinya seperti Yagi no Uta dan Arishi Hino. Uta dianggap terobosan besar dalam puisi modern Jepang. Ia berhasil menggabungkan simbolisme Eropa dengan jiwa Jepang dan melankolis. Chuya tidak pernah merasa dirinya sukses. Ia sering merasa rendah diri, merasa dia kurang dari penulis lain, dan terus memikirkan rasa tidak cukup. Secara keuangan, hidupnya juga kekurangan. Ia saking terlanis dan hidup tidak teratur. Pada tahun 1937, di usia 30 tahun,